Para business leaders dan intellectual business community, kita masuk ke dalam segmen keempat, segmen terakhir dari diskusi kita hari ini, the everyday problems of global sourcing yang kita angkat dari Harvard Business Review, Supply Chain Strategy Newsletter bulan Oktober tahun 2005. Dan masih bersama kita Pak Ishak Chandra dari Suwarna Business Park, beliau selaku General Manager dari Suwarna Business Park. Tadi kita membicarakan tentang pentingnya warehouse di dalam supply chain management kita, karena bukan hanya masalah time yang harus kita bela di dalam supply chain kita, tetapi kita juga harus menjaga bahwa produk yang kita import itu harus kualitasnya juga tetap terjaga, dan ini banyak berkaitan dengan cara penyimpanan dan cara handling dari produk kita yang kita import tersebut. Nah, balik lagi kepada pertanyaan tadi Pak Ishak. Jadi apa sih requirements dari satu warehouse yang bisa memenuhi standar quality dari produk yang diimport? Karena kita tahu misalnya untuk cold chain berarti listrik nggak boleh putus, ya kan? Kalau listrik putus, pendingin nggak jalan, rusaklah vaksin kita misalnya yang kita import, ya. Kemudian juga itu faktor temperature. Banyak faktor-faktor lain juga, faktor humidity misalnya, faktor kelembapan udara yang bisa mempengaruhi raw materials kita, misalnya kebanyakan dari farmasi misalnya. Itu kan sangat memerlukan kelembapan tertentu. Jadi apa aja requirement yang diperlukan dalam warehousing ini, Pak? Oke. Mungkin lebih ya, itu terlalu spesifik ya kalau saya jawab ya. Karena bukan pemilihan warehouse, tapi lebih banyak ke pemilihan lokasi. Baru setelah itu kita akan masuk bagaimana memilih yang pertanyaan juga langsung, ya kan. Automatically kita sebagai katakan sebagai logistic service providers, ya kan. Kita yang jadi third party service providers. Ketika kita pilih suatu lokasi untuk pergudangan mereka untuk logistik, pasti yang paling efisien di mana? Yang mendekatkan diri antara market dan suppliers. Itu nomor satu dulu. Jadi time dulu, requirement time dulu ya. Jadi kita punya market ada di mana nih? Kalau misalnya saya sebagai service providers, ya kan, katakan saya PTA yang memprovide logistik service, ya, market kita ada di mana nih, ya kan? Dan supplier kita ada di mana? Yang paling dekat ada di mana? Ya, itu yang kita harus tahu dulu. Kedua adalah kita harus lihat si facility provider. Dalam hal ini kalau katakan seperti Suwarna itu ada facility providers atau penyedia tempat gitu loh. Itu siapa sih mereka gitu loh? Hati-hati karena sering sekali mereka hanya jualan. Tapi setelah itu mereka tidak care dengan masalahnya mereka, ya kan. Jadi itu harus lihat dulu background dari perusahaan yang menyediakan facility itu, ya kan. Yang ketiga adalah yang kita harus pikirkan adalah itu related kepada financial atau investment things gitu loh. Katakan begini, kalau perusahaan Indonesia kebanyakan kalau bisa beli kalau ya kan, kenapa bisa dapat incremental dari harga, ya. Tapi kalau perusahaan asing, ya kan, kalau kita kerja di perusahaan asing, kita sebagai logistik manager. Lokasi mereka lebih senang beli karena mereka invest di tanahnya gitu ya, karena tanahnya akan naik. Ya, itu kalau perusahaan Indonesia seperti lokal. Tapi kalau perusahaan asing, kalau kita kerja di perusahaan asing, ini katakan saya eksekutif dari logistic providers, ya kan? Oh iya, ini perusahaan ini punya suatu ini, kalau perusahaan multinasional tidak mau membeli karena mereka nggak mau bebanin aset mereka. Iya, karena bisnis mereka bukan jual beli tanah kan. Ya. Bisnis mereka kalau bisa mereka jadikan put it as expensive ya, mereka akan lebih prefer seperti itu gitu loh. Nah, mereka harus cari siapa sih yang nyewain instead of jual gitu, tergantung mereka ini. Jadi setelah mereka beli tempat, mereka harus 3 hal itu baru mereka dapat tempatnya. Nah, setelah itu balik ke pertanyaan you gitu loh. Katakan kalau kita punya warehouse, tergantung demand-nya seperti apa. Katakan kalau misalnya warehouse itu dijadikan untuk kalau you tadi bicara kalau barang-barang yang pharmaceutical atau cold chain, ya kan, cold chain harus jaga dingin gitu. Automatically mereka harus provide namanya cold storage, ya kan. Kita harus provide tuh cold storage-nya, ya kan. Kalau kita nggak punya, mungkin kita bisa outsource, ya kan. Cari misalnya di satu tempat yang di mana yang di lokasi itu ada yang bisa kita outsource, karena kalau kita bikin sendiri terlalu mahal gitu misalnya. Betul. Ya kan? Nah, itu ada requirement-nya. Tapi kalau customer kita kayak general cargo, ya mungkin kita nggak terlalu perlu itu. Ya, tapi kan kalau kita lihat requirements yang diperlukan untuk satu warehouse yang baik itu sangat berkaitan dengan infrastrukturnya juga kan. Benar. Nah, misalnya kalau kita ngomong
untuk cold chain atau pharmaceuticals yang perlu dijaga temperature-nya. Kalau listriknya biar pet misalnya di tempat itu, ya itu kan susah kan, mereka harus punya generator, tapi generator kan juga nggak perfectly replacing listrik kan. Apakah mereka harus pakai generator terus 24 jam, ya kan? Tetapi mereka umumnya rely dari supply listrik, ya kan, supply listrik dari facility providernya. Kemudian juga misalnya harus menjaga kelembapan. Sering-sering banjir, ya berat lah untuk menjaga tingkat kelembaban dari satu gudang kalau sekitar kita banjir semua begitu. Nah, maka itu saya katakan tadi adalah itu masuk part of waktu pemilihan tempat. Ya kan, kita mesti lihat background dari developernya, yang sebagai facility provider itu siapa. Jangan sampai yang tadi saya katakan cuma jual, setelah itu mereka nggak peduli sama providing the facility, ya kan. Listrik mati ya gue cuekin, ya kan. Banjir yang nggak dipikirin bagaimana antisipasinya. Ya, udah gitu, truk baru dijalanin jalanan baru setahun udah hancur truk ini, ya kan. Betul. Jadi udah gitu genset, nggak setiap orang kan bisa sediain genset. Tapi kalau genset itu kayak insurance. Betul. Nggak dibeli kadang-kadang perlu, ya kan. Kalau dibeli kadang-kadang nganggur terus. Nah, kalau kita menilai yang di Soekarno-Hatta ini, apakah itu memenuhi syarat untuk semua yang cold storage, yang requirement yang spesifik seperti itu? Nah, kalau saya katakan bukannya kita mau jualan ya di Suwana, itu yang kita perhatikan. Itu yang kita perhatikan. Jadi benar-benar kita harus tahu, seperti Yo bilang, kita bukan jualan. Kita benar-benar how to value add pada kita punya clients, ya kan? Clients butuhnya apa? Dan dalam proses begitu kita harus ngerti bisnis model mereka dan bagaimana kita value add pada bisnis model mereka. Dan salah satu requirement-nya seperti you bilang, baik. Nah, terakhir, mungkin you bisa kasih tips dalam 1-2 menit, apa sih yang harus diperhatikan oleh CEO ini di dalam mengimport barang melalui Soekarno-Hatta ini agar supply chain management-nya ini bisa efisien? Efisien atau tidak efisien itu relatif, tapi nomor satu adalah ya kan, tolong apapun yang kita import itu jelas. Ya, nomor satu jelas. Kadang-kadang kan yang kita import apa, di dokumentasinya apa, ya kan. Ya bisa juga dengan faktor sengaja atau tidak sengaja, saya tidak tahu ya. Tapi itu salah satu reason gitu ya kan. Jadi jelas dulu, karena itu menjadi penghambat. Kedua adalah pelajarilah prosedurnya. Kadang-kadang ada, saya pernah bantu advice juga waktu di Suwana. Mereka masukin apa sih, anjing. Mereka tidak tahu kalau anjing itu ketika masuk mereka bawa itu harus dikarantina dulu selama minimal 2 minggu sampai make sure bahwa itu tidak terjadi penyakit. Iya. Ya kan. Dan anjing itu harus ditaruh di tempat itu. Udah setiap hari mereka harus samperin terus, ya kan. Mereka nggak ngerti gitu kan, ya kan. Jadi prosedurnya mereka nggak ngerti. Iya, mereka harus pelajari. Ketiga adalah siapa yang freight forwardersnya itu. Ya jangan sampai pakai yang kacangan, akhirnya menjadi masalah. Ya itu nomor. Ya. Karena yang kalau yang punya nama atau apa yang mereka sudah terbiasa, mereka tahu lah. Ketika mereka ketemu masalah ini, oh ini solve out-nya bagaimana, way out-nya gimana. Ya. 3 hal itu aja. Thank you very much. Jadi para business leaders dan intellectual business community, hari ini kita menggali tentang apa yang biasanya dihadapi di dalam supply chain management, khususnya dalam mendatangkan produk-produk kita yang banyak komponen-komponennya mungkin sekarang dari berbagai negara. Karena kita menghadapi globalisasi, kita tahu bahwa seringkali produk kita itu memerlukan import dari banyak sources dari berbagai negara. Dan umumnya everyday problem di dalam supply chain management, global sourcing ini adalah satu adalah efisiensi. Efisiensi itu bagaimana mendatangkan produk itu dengan cara yang paling efisien. Kedua adalah juga bagaimana kalau kita memerlukan produk-produk yang ekspres, benar-benar kita bisa mendapatkan produk tersebut pada time frame yang kita perlukan dan juga harganya tidak terlalu mahal untuk freight-nya. Dan yang ketiga adalah yang sering kali kita hadapi adalah masalah customs. Karena ya dunia kita masih belum dunia free trade yang 100% yang kita inginkan oleh para penganut free trade, bahwa semua borderless, tetapi kita masih menghadapi border-border di mana di border banyak prosedur-prosedur yang harus dilewati dan seringkali banyak barang nyangkut di border ini karena masalah customs. Nah, dari pembicaraan kita tadi bahwa
banyak sekali improvement yang sudah kita peroleh di negara kita ini di dalam import customs, tetapi seringkali memang masalahnya ada di dalam dokumentasi, apakah itu sengaja atau tidak sengaja. Mungkin kita inginkan mendapatkan klasifikasi yang lebih murah, tetapi kenyataannya malah mempersulit kita nanti di customs. Kemudian juga kedua adalah masalah prosedur, karena setiap barang itu punya prosedur sendiri-sendiri yang harus kita cermati prosedurnya. Dan yang ketiga adalah pemilihan dari jasa freight forwarder yang kita gunakan. Kalau jasa freight forwarder yang kita gunakan itu adalah yang cukup berkualitas, maka mungkin mereka justru bisa memberitahu kita secara in advance, prosedurnya seperti ini, dokumentasinya seperti ini, sehingga mereka juga bisa membantu kita di dalam bukan hanya mentransportasi barang, tetapi juga dalam hal-hal lain yang berkaitan. Dan satu hal yang kita juga lihat bahwa masih banyak hal yang harus kita improve di dalam supply chain management, khususnya yang berkaitan dengan transportasi udara di dalam bisnis kita di Indonesia ini, karena memang kita lihat lokasi Bandara Soekarno-Hatta ini saat ini masih seringkali kurang ideal, dalam arti kata aksesnya masih sulit, mau lewat jalan tol banjir, lewat Tangerang macet, ya, dan itu tentunya sangat berkaitan dengan barang itu sampai ke dalam warehouse kita, karena kita memakai transportasi udara kan kita membeli waktu, tetapi waktu itu terhambat justru bukan di airportnya, tetapi di dalam transportasi ke sekelilingnya. Kalaupun kita lihat secara lokasi, karena ada pihak yang take care tentang kualitas lokasinya seperti Suwarna ini, maka kita bisa mendapatkan lokasi-lokasi warehouse yang bisa dijamin kualitasnya. Yang kita harapkan adalah di masa mendatang mungkin kita bisa melihat seperti bandara-bandara internasional di negara-negara maju lainnya, bahwa facility provider itu bukan hanya satu atau dua, tetapi ada beberapa. Dengan ada kompetisi, maka mereka juga akan menjadi lebih efisien, dalam arti kata mungkin jadi warehouse-nya jadi lebih murah, kemudian kualitas mereka warehousing juga akan jauh lebih bagus, dan itu semua akan menguntungkan kita sebagai pemain bisnis maupun meningkatkan kualitas dari persaingan negara kita. Baik, Intellectual Business Community dan para business leaders, kita akhiri perbincangan kita hari ini di Everyday Problem of Global Sourcing, dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ishak Chandra, General Manager dari Suwarna Business Park.